Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Agatha Christie Pramudikasari MPD serta rekan-rekan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan sehingga kita dapat berdiskusi pada mata kuliah kali ini. Adapun topik yang akan kami bahas yaitu tentang media audio. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Endah Siti Fatimah yang akan bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok saya yaitu ada Palah Miftahul Faridah, Meli Lailatul Munawaroh, Nurma Fitriani dan Umilia Maulida Hamidiana. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, mari kita ke materi. Untuk pemateri dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian media audio. Nah, pengertian media audio dalam pembelajaran dimaksudkan sebagai bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga terjadi pembelajaran. Nah, lalu menurut Sadiman dalam bukunya Media Pendidikan, media ini adalah berbagai bentuk perangkat yang dapat menyajikan pesan serta merangsang peserta didik untuk belajar. Sedangkan audio merupakan suara atau bunyi yang dapat dihasilkan dari getaran suatu benda yang bisa ditangkap manusia. Selanjutnya yaitu ada jenis media audio dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada radio. Radio adalah media visual yang berupa benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memfasilitasi proses belajar mengajar dan diterapkan dengan menggunakan indera pendengaran. Nah, fungsi radio ini sebagai media belajar adalah dapat memberikan informasi-informasi yang dimuat di dalamnya. Lalu yang kedua itu adalah laboratorium bahasa. Nah, media ini biasanya digunakan untuk menyampaikan materi pelajaran seperti mendengarkan percakapan bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Lalu yang ketiga itu ada rekaman suara seperti tape recorder, MP3, CD, dan yang lainnya. Lalu yang terakhir itu ada telepon atau handphone. Ada karakteristik media audio. Media audio ini mempunyai karakteristik yang umumnya berhubungan dengan segala kegiatan latihan keterampilan dalam aspek-aspek percakapan mendengarkan, seperti pemusatan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian, lalu mengikuti pengarahan. Juga digunakan untuk melatih daya analisis siswa dari apa yang mereka dengar. Juga perolehan arti dari suatu konteks dan memisahkan kata atau informasi yang relevan atau yang tidak relevan. Juga mengingat dan mengemukakan kembali ide atau bagian-bagian dari cerita yang mereka dengar. Ya, ada kelebihan media audio. Media audio ini mempunyai kelebihan, diantaranya materi pelajaran tetap ada dan dapat diproduksi dengan tetap sama. Yang kedua, produksi dan reproduksi media audio ini sangat ekonomis, sehingga dapat memudahkan ketika guru sedang mengajar. Yang ketiga, peralatan program audio ini termasuk yang paling murah dibandingkan dengan media audio visual lainnya. Media audio ini sebagai bentuk program pengajaran mandiri yang canggih. Yang terakhir, susunan dan perilaku siswa dapat dipengaruhi melalui penggunaan musik, latar belakang, dan efek suara. Nah, selain mempunyai kelebihan, media audio juga mempunyai beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, perlu sangat berhati-hati apabila hanya audio yang digunakan, karena waktu yang lama tanpa memberikan rangsangan visual dapat membosankan dan akan mengganggu pengajaran dengan kecepatan sendiri. Misalnya, durasi waktu yang berputar selama 15 menit maka akan memakan waktu sebanyak itu pula tanpa memperhatikan keterampilan siswa. Yang kedua, perbaikan biasanya menuntut diproduksinya rekaman induk dan dibuatnya kopi rekaman yang baru. Hal ini memakan waktu dan maya yang sangat besar. Yang ketiga, masalah pendistribusian akan timbul bila produksi gambar diselaraskan dengan audio. Hal ini disebabkan oleh adanya keragaman perangkat keras yang ada dan yang digunakan di berbagai tempat latihan. Pengembangan pelajaran harus mengetahui
perlengkapan apa yang ada untuk disesuaikan dengan perangkat lunaknya atau software. Kemudian yang keempat, pengembangan naskah audio yang baik atau terutama yang akan digunakan untuk menunjang visual dapat menyita waktu dan membutuhkan keterampilan khusus. Kemudian yang kelima, perlu berkali-kali dalam memperkirakan kecepatan penyajian materi verbal. Seandainya bahan disajikan terlalu cepat atau pengajaran yang rumit diberikan terlalu cepat, maka para siswa akan kehilangan jejak atau bingung. Dalam beberapa hal, sebaiknya diberikan pengulangan melalui peringatan visual, misalnya dituliskan kembali dalam perlengkapan buku kerja, atau ditampilkan pada gambar diam. Hal ini biasanya dapat ditentukan selama tes pengembangan. Siswa dapat menemukan kesulitan dan kebingungan bila mereka menggunakan audio dan visual yang diselaraskan, tetapi ternyata menyimpang dari keselarasan. Baik, selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan media audio dalam pembelajaran. Yang pertama, langkah persiapan, yang kedua, langkah penyajian, dan yang ketiga, tidak lanjut. Langkah persiapan diantaranya yaitu persiapan dalam merencanakan seperti berkonsultasi para ahli. Dan yang kedua, berikan pengarahan khusus terhadap ide-ide yang sulit bagi siswa yang akan dikemukakan dalam materi. Dan yang ketiga, perhitunglah kelompok sasaran. Yang keempat, usahakan sasaran harus dalam keadaan siap. Dan yang terakhir, periksa peralatan yang akan dipergunakan. 2. Langkah penyajian. Di antaranya yaitu A. Sajikan dalam waktu yang tepat dengan kebiasaan atau cara mendengarkan. B. Atur situasi ruangan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pembelajaran. Dan yang terakhir, C. Berikan semangat untuk mulai mendengarkan dan mulai konsentrasi terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Dan yang terakhir, tidak lanjut, yaitu merupakan langkah untuk melakukan koreksi dan perbaikan secara menyeluruh terhadap kegiatan, baik yang berhubungan dengan peralatan maupun kegiatan yang terdapat dalam langkah penyajian. Selanjutnya, pengembangan media audio dalam pembelajaran. Pengembangan media audio dalam pembelajaran sama halnya dengan materi lainnya yang secara garis besar meliputi kegiatan perencanaan materi, format yang akan dipergunakan atau penulisan skrip, kegiatan produksi, perekaman seluruh materi, dan kegiatan evaluasi, menilai program dan merevisi.